Allah sebutkan di dalam ayat, innallaha huwar razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Manusia jumlahnya berapa? 7 miliar. Semuanya dikasih makan sama Allah. Wallahu khalaqakum thumma razaqakum. Allah itu yang ciptakan kalian, lalu Allah yang ciptakan pula rezekinya kalian. Jadi yang menciptakan itu Allah. Allah yang ciptakan kita ini, lalu Allah yang juga kasih rezeki sama kalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadratil muhtaramin, para habaib, wabil khusus Al-Habib Saleh bin Isa Maula Khila wal Habib Abdurrahman bin Saleh bin Isa Maula Khila, kita doakan mereka insyaallah panjang umur, sehat wal afiat, selalu membimbing kita menuju ridhanya Allah, ridhanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat keberkahan mereka semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Tentunya para asatid, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita duduk di majlis semacam ini tidak lain untuk supaya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah duduknya kita di tempat ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jadi hamba-hamba Allah yang selalu ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan selalu cinta kepada Allah, dicintai Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, dalam satu pembahasan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, beliau itu dalam keadaan merangkak, bersandar kepada kedua lututnya, tangannya berada di tempat tanahnya, dan kepalanya mengangkat ke langit. Disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW sandar dengan kedua tangannya lalu melihat ke langit, tidak lain karena beliau adalah orang yang bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beliau bersandar kepada dirinya sendiri, tidak malas. Nabi SAW bukan orang yang manja. Nabi SAW layaknya anak raja ataupun anak pejabat. Bukan itu Nabi SAW. Ikhtiar Nabi juga lakukan, tapi sandarannya kepada Allah, thiqahnya, percayanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah kuat. Dan kita bisa lihat
perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwahnya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah selama mereka para nabi dan para rasul yang lain. Cukup dalam waktu 20 tahun atau bahkan kurang daripada 20 tahun sudah merubah keadaan yang ada di Mekah, di Madinah, menjadi muslim, mukmin, cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berada di Mekah susah perjuangannya. Sulit untuk mendapatkan orang-orang yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy itu karena melihat Nabi itu sungguh-sungguh di dalam dakwahnya, datang kepada Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya kemudian memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan sama Muhammad, kalau dia inginkan jadi raja buat kita, pemimpin buat kita, kita mau kok kita jadikan. Kita nggak akan berbuat sesuatu apapun kecuali atas restunya Muhammad. Kalau mau memang jadi pemimpin sebab dakwah ini. Kalaupun Muhammad inginkan harta, sudahlah kita akan kumpulkan harta-harta orang-orang Mekah, kita jadikan Muhammad orang yang paling kaya di antara kita. Kalau Muhammad inginkan wanita, kita akan datangkan wanita yang paling cantik untuk beristri Muhammad. Sudah, apa saja yang ingin Muhammad minta dari dakwahnya ini kita akan beri. Tapi syaratnya satu, berhenti dari dakwah. Jangan ejek-ejek lagi nenek moyang kami. Jangan ejek-ejek lagi Tuhan-Tuhan kami. Ikhwan rahimakumullah, sebetulnya kalau dipikir-pikir kan lebih baik diambil dulu lah. Sudahlah, diambil semuanya. Dapatkan harta paling banyak, lalu kemudian jadi pemimpin Quraisy. Nanti setelah itu ajak mereka masuk Islam. Kan pimpinannya Nabi Muhammad dari orang-orang Quraisy. Sudahlah. Kalau mau plus minusnya, harusnya kan begitu ya. Harusnya terima sajalah ajakan mereka itu. Tawarannya mereka diterima dulu lah. Nabi jadi orang yang paling kaya, yang mana dengan harta bisa memuluskan semua perkara. Nabi jadi pemimpin bagi orang-orang Quraisy, sehingga mereka bakal nurut sama Nabi Muhammad. Dan setelah itu, setelah dapat semuanya, lalu kemudian ajak mereka jadi orang-orang muslim, ikuti ajarannya Nabi. Kalau kita pikirkan seharusnya begitu. Tapi nyatanya oleh Nabi ditolak itu semuanya. Gak diterima sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena caranya salah, tidak akan menghasilkan kebaikan. Ketika caranya itu adalah salah, maka gak akan muncul sahabat-sahabat yang bakal dibanggakan dalam sejarah. Maka Nabi menolak itu semuanya karena gak sejalan dengan jalannya Allah, bukan cara yang halal, bukan cara yang benar di dalam dakwah. Itu semuanya ditolak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi lebih memilih susah payah di dalam dakwah tersebut
sampai jadi tampak hasil itu benar-benar dilihat setelah beberapa tahun berikutnya. Maka ikhwan rahimakumullah, hidup kita ini pasti akan mengalami susah. Kalau kita tidak ingin mengalami susah, langsung saja surga. Siapa yang mau cepat monggo silahkan. Nanti kan kemudian semuanya bakal mudah di situ. Semuanya bakal mudah. Kalau hidup di dunia sunnatullah di alam semesta, Nabi saja susah. Kok apalagi kita mau suci-suci, lebih suci daripada Nabi? Gak bisa. Harus dilewati masa-masa itu, masa-masa susah dalam kehidupan kita. Kerja misalnya, gak akan mudah kita dapatkan, harus dengan susah payah. Tapi susah payahnya kita, hati itu tawakal sama Allah. Hati itu sandarannya Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandarannya dalam hidup adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan kasih jalan pertolongan yang luar biasa. Maka Anda lihat ketika Nabi ke Taif, lalu dilempari oleh orang-orang Taif sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berteduh di kebun anggur. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Makkah. Ini kan sebenarnya Nabi keluar dari Makkah itu kan sembunyi-sembunyi, gak tahu nih orang-orang Makkah kalau Nabi keluar menuju ke Taif. Untuk apa? Untuk cari pertolongan dari orang-orang Taif dalam menghadapi orang-orang Quraisy Mekah. Kan berarti Nabi ingin supaya ditolong gitu loh sama orang-orang Taif ketika menghadapi orang-orang Mekah yang begitu keras terhadap Nabi. Setelah 10 tahun dakwah gak ada tampak hasilnya. Maka ketika Nabi mau masuk lagi ke Mekah, Anda bisa bayangkan, dalam sirah disebutkan Nabi minta perlindungan kepada orang Mekah. Siapa yang mau melindungi Nabi untuk masuk ke dalam Mekah dalam keadaan aman? Minta sama fulan, gak bisa, gak mampu dia, khawatir, gak bisa kasih perlindungan sama Nabi SAW. Maka perlindungan datang dari seorang Quraisy, ya. Maka begitu pula hidup kita, ikhwan rahimakumullah. Kita biasanya ada kerjaan-kerjaan kehidupan, kita punya tanggungan istri, anak, maka kadang mengalami susah payah. Wajar, sunnatullah di alam semesta. Hati tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, andai kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana burung yang pergi dari sarangnya dalam keadaan tidak bawa makanan. Keluar dari rumah kosong, pulang dalam keadaan penuh makanan. Dia bisa kasih makanan buat anaknya. Habis, gak ada yang disimpan. Lalu setelah itu pergi lagi besok paginya dalam keadaan kosong, dapat lagi makanan, pulang lagi menuju ke sarangnya. Terus semacam itu tiap hari. Dari mana? Rezeki datangnya dari Allah. Padahal enggak punya simpanan, enggak punya rekening dia. Nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki tiap harinya. Enggak usah khawatir. Allah sebutkan di dalam ayat, innallaha huwar razzaq.
Allah itu maha pemberi rezeki. Manusia jumlahnya berapa? 7 miliar. Semuanya dikasih makan sama Allah. Wallahu khalaqakum thumma razaqakum. Allah itu yang ciptakan kalian, lalu Allah yang ciptakan pula rezekinya kalian. Jadi yang menciptakan itu Allah. Allah yang ciptakan kita ini, lalu Allah yang juga kasih rezeki sama kalian. Sehingga gak usah khawatir. Apalagi sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan dengan sumpahnya di dalam ayat yang lain, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan buat kalian. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezekinya kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian sudah ada semuanya. Gak usah khawatir. Allah nyatakan di dalam ayat yang selanjutnya, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi, sungguh itu adalah benar-benar nyata, hak. Kurang apa lagi? Allah katakan wa fis sama'i rizqukum. Di langit itu ada rezekinya kalian yang dijanjikan buat kalian. Kalian enggak percaya? Allah kasih sumpahnya, fa wa rabbis sama'i wal ardh. Kalau kita yang ngomong pakai sumpah, oh ternyata sungguh-sungguh ya. Anda bisa bayangkan Allah yang sumpah untuk menenangkan makhluknya supaya tentram, tidak khawatir. Fa wa rabbis sama'i wal ardh innahu, sesungguhnya itu lahaqqun, benar-benar nyata, hak, mithlama annakum tantikun, sebagaimana kalian bisa ngomong. Kurang apa lagi janji dari Allah. Maka buat tentram diri kita, buat nyaman diri kita saja. Tangan kerja, saya tidak katakan nggak harus kerja loh ya. Yang kerja itu tangannya, yang kerja itu kakinya, yang kerja itu badannya. Keringat orang yang kerja itu fadilah besar, kan disebutkan. Tapi hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya sama Allah, hatinya zikiran, hatinya sholawatan. Kan begitu permasalahan. Jangan dibalik, hatinya bingung, stres, semuanya ada gundah dan lain sebagainya, bimbang hatinya, tangannya diem di rumah, males, gak kerja, gak keluar, gak bisa, harus keluar. Ketika kemudian ada orang-orang yang selalu tinggal di masjid di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, gak pernah keluar pakai pecutnya Sayyidina Umar, keluar. Di pasar itu rezeki kalian, bukan di sini. Ngapain di sini terus 24 jam? Suruh ke pasar sama Sayyidina Umar. Langit itu enggak nurunkan emas, enggak turunkan perak, tapi silahkan pergi keluar menuju ke pasar, badannya bekerja tapi hatinya
sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Allah kan sebutkan dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, aku ini ciptakan kamu buat ibadah, maka jangan main-main. Dunia ini kan main-main. Fala tal'ab. Wa khalaqtuka wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Aku ini sudah jamin rezeki kalian, kamu jangan susah payah. Semuanya sudah Allah berikan kepada kita, maka betapa baiknya Allah, kan begitu. Betapa baiknya Allah kepada kita, tinggal kita tunggu saja apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sama Allah, salat duhanya, niatnya kerja, keluar untuk ibadah, hasil didapat berapapun diterima, kan begitu. Hidup itu begitu saja. Gak usah bingung. Gak usah bingung. Kembalikan semua kepada Allah. Hadir majlis, hadir pengajian, sholawatan, kemudian mengaji Al-Quran. Semuanya diberikan haknya masing-masing. Kerja juga ada waktunya. Bukan 24 jam kerja kita sampai tidur mimpi-mimpi. Bawa mimpi, rekeningnya tambah terus gitu. Bangun nol, gak tambah-tambah. Maka ikhwana rahimakumullah, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, qanaah terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang luas, rezeki yang barakah, rezeki yang membawa ketaatan kepada Allah. Jadikan kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, keluarga kita, dalam pekerjaan-kerjaan kita, sehingga menjadi berkah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.